Shalom, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Vegetas Banu. Saya berasal dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Gereja Indonesia, lebih khususnya misi Gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC. Jadi kita melihat ada beberapa bagian hal penting dari misi Gereja Protestan di Indonesia pada zaman VOC. Nah, yang pertama, sejarah kedatangan misi Gereja Protestan. Pada sejarah kedatangan misi Gereja Protestan ini terdapat kita melihat pada zaman penjajahan. Terlebih dahulu kita melihat pada zaman penjajahan, di mana misi Gereja Protestan pertama kali masuk ke Indonesia seiring dengan kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Jadi kedatangan mereka ini membawa agama Kristen Katolik. Ini kita melihat ini merupakan awal masuknya agama Kristen ke Kepulauan Nusantara. Kemudian ada VOC berkuasa. Jadi VOC berkuasa pada abad ke-17. VOC ini mendominasi perdagangan di wilayah Indonesia. Ya, meskipun VOC adalah perusahaan dagang, mereka juga memiliki peran dalam mendukung aktivitas misionaris Kristen Protestan di wilayah jajahannya. Hal ini dimungkinkan karena kepentingan VOC dalam stabilisasi dan integrasi kebudayaan di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Kemudian kita lihat ada zaman kolonial. Ya, jadi pada abad ke-18 dan 19, dengan semakin kuatnya pengaruh kolonial Belanda, misi Gereja Protestan semakin diperkuat di Indonesia. Aktivitas misionaris berkembang pesat, terutama setelah dibentuknya NCG pada tahun 1797 yang secara khusus mendukung pekerjaan misi di wilayah jajahan Belanda. Kemudian kita melihat lagi pada tujuan utama misi Gereja Protestan. Yang pertama ada penyebaran Injil. Jadi tujuan utama misi Gereja Protestan adalah untuk menyebarkan agama Kristen dan memperluas jangkauan agama Kristen di tengah masyarakat Indonesia. Kemudian ada pembentukan jemaat. Misi ini juga bertujuan untuk membentuk komunitas atau jemaat Kristen yang terorganisir dan berkelanjutan di Indonesia. Kemudian ada pendidikan, ya, selain menyebarkan agama Kristen, misi Gereja Protestan juga memberikan perhatian besar pada pendidikan. Ya, mereka mendirikan sekolah-sekolah dan memberikan pendidikan formal kepada penduduk setempat. Kemudian kita lihat selain daripada pendidikan ada pelayanan sosial. Jadi misi Gereja Protestan aktif dalam pelayanan sosial seperti mereka membantu orang miskin, memberikan layanan kesehatan, dan membangun infrastruktur sosial di masyarakat. Kemudian kita melihat lagi selain daripada itu ada strategi penyebaran agama Kristen. Ya, strategi penyebaran agama Kristen ini pertama ada penggunaan bahasa lokal. Jadi misi Gereja Protestan menggunakan bahasa lokal untuk menyebarkan agama Kristen agar lebih mudah dipahami oleh penduduk setempat. Kemudian kita melihat strategi pendidikan dan pelatihan. Jadi misi ini memberikan pendidikan dan pelatihan agama kepada pendeta dan pendeta setempat, lebih khususnya untuk memperluas jangkauan misi di berbagai daerah. Kemudian kita melihat strategi pembinaan jemaat. Ya, selain menyebarkan agama, misi Gereja Protestan juga berfokus pada pembinaan dan pengembangan jemaat Kristen yang ada. Kemudian ada strategi hubungan antaragama. Jadi pada hubungan antaragama ini, meskipun fokus pada misi Kristen, misi ini juga berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Kemudian kita melihat bagian yang penting yang keempat, yaitu peran VOC dalam mendukung misi gereja. Jadi peran VOC dalam mendukung misi gereja ini, yang pertama terdapat pengembangan infrastruktur. Jadi
VOC membantu membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas misionaris seperti pembangunan gereja, pembangunan sekolah, dan juga pembangunan rumah sakit. Kemudian peran VOC yang berikutnya kita melihat ada pengaruh politik. Jadi VOC ini memiliki pengaruh politik yang kuat di wilayah jajahannya, sehingga mereka dapat memberikan perlindungan dan dukungan kepada misi gereja Protestan. Kemudian ada dukungan finansial. Jadi VOC memberikan dukungan finansial kepada misi gereja Protestan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memfasilitasi kegiatan mereka di wilayah jajahan. Kemudian selain ada dukungan finansial, ternyata memiliki pengaruh budaya. Jadi melalui kegiatan perdagangan dan kebudayaan, VOC membawa pengaruh budaya Barat yang turut mempengaruhi adaptasi agama Kristen di Indonesia. Kemudian kita melihat lagi pada bagian yang kelima, terdapat tantangan dan hambatan misi gereja Protestan. Jadi terdapat tantangan dan hambatan pada misi gereja Protestan itu yang pertama adalah kita melihat pada pendidikan budaya. Ya, jadi masyarakat Indonesia pada waktu itu mereka memiliki nilai-nilai dan sistem kepercayaan yang berbeda, yang menjadi tantangan bagi misi gereja Protestan dalam membangun basis pengikut di tengah masyarakat yang telah memiliki sistem kepercayaan yang kuat. Nah, yang kemudian ada sikap toleransi. Jadi tantangan lain adalah sikap toleransi terhadap agama-agama baru yang masuk. Ya, meskipun beberapa penguasa lokal dapat bersikap terbuka terhadap masuknya agama Kristen. Kemudian ada kekuatan VOC. Jadi meskipun VOC ini mendukung misi gereja Protestan, ya, kita melihat kekuatan politik dan ekonomi VOC juga dapat menjadi hambatan, terutama jika terjadi konflik kepentingan antara misi gereja dan misi VOC. Ya, kemudian kita melihat lagi ada hambatan